Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Niken Dwi Puspitasari dengan NIM 181414087. Kemudian ada 4 rekan saya lainnya, yaitu Samsul Vandam Sigalingging dengan NIM 181414098. Kemudian Rado Maison Silalahi dengan NIM 181414099. Kemudian Kristiana Ratnawita Ningtyas dengan NIM 181414103, dan yang terakhir ada Karina Novia Rahmasari dengan NIM 181414109. Nah, kali ini kami akan menyampaikan hasil pekerjaan tugas proyek kelompok matematika komputasional. Yang pertama yaitu mengenai penentuan masalah mendasar. Nah, dalam menentukan masalah mendasar ini, untuk menyusun proyek atau program yang kami buat, itu berdasarkan artikel yang kami baca, di mana salah satu materi pada jenjang SMA yaitu integral, menurut kami itu cukup penting, karena aplikasi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak. Kemudian dalam artikel yang kami baca juga, masih banyak ditemukan kesalahan pengerjaan siswa pada materi integral karena memerlukan perhitungan yang cukup rumit. Lalu setelah kelompok kami tahu bahwa masih banyak ditemukan kesalahan pengerjaan siswa, selaku calon pendidik, kelompok memanfaatkan tips yang ada untuk meminimalisir kesalahan siswa dalam menentukan hasil integral tentu dari suatu fungsi polinomial. Lalu, setelah itu kelompok menyusun program berupa kalkulator integral tentu menggunakan metode trapesium untuk khusus fungsi polinomial. Selanjutnya untuk perencanaan proyek, program yang akan dibuat oleh kelompok yaitu kalkulator integral tentu dengan metode trapesium menggunakan GUI pada Python. Kemudian, mengapa kelompok kami memilih untuk menggunakan metode trapesium? Karena hasil integral dengan menggunakan metode trapesium itu lebih akurat atau lebih mendekati hasil penyelesaian analitik dibandingkan dengan metode persegi panjang atau Riemann. Kemudian nanti pengguna program atau user akan diminta untuk menginputkan suatu fungsi polinomial yang akan dicari hasil integralnya, kemudian menginputkan batas bawah, batas atas, dan jumlah subinterval, di mana batas bawah, batas atas, dan jumlah subinterval ini harus berupa bilangan bulat. Kemudian hasil output program nanti berupa dua, yaitu yang pertama berupa hasil integral dari fungsi yang diinputkan, kemudian yang kedua adalah output berupa gambar grafik dengan metode trapesium. Kemudian langkah-langkah kami membuat program, yaitu yang pertama, kami membuat program pada Google Collaboratory. Kemudian setelah berhasil dijalankan, kami mencoba untuk mendownload aplikasi Python di desktop. Kemudian menginstal modul-modul yang diperlukan, kemudian baru bisa merancang GUI pada Python. Baik, berikut ini adalah hasil proyek program yang kami buat, yaitu kalkulator integral tentu, yang dimana yang kami tampilkan ini adalah sintaks program yang telah kami buat. Jadi modul-modul yang kami butuhkan untuk menyusun kalkulator ini, yang pertama itu matplotlib, kemudian PY simple GUI-nya untuk menampilkan graphical user interface dari program yang kami buat ini. Kemudian ada 3 definisi yang kami pakai, serta penggunaan layout untuk menampilkan program kami berupa GUI. Selanjutnya yaitu kami akan menampilkan tampilan GUI dari program yang kami susun. Berikut merupakan tampilan GUI, di mana pengguna atau user akan diminta untuk menginputkan fungsi polinomial, kemudian batas bawah, batas atas, dan jumlah subinterval yang diinginkan.
Selanjutnya yaitu contoh input dan contoh output. Kita lihat pada contoh input, berikut merupakan contoh ketika user memasukkan data yang akan diselesaikan. Misalkan soal yang ingin diselesaikan yaitu integral dari 2x kuadrat ditambah 3x, maka user harus menginputkan berupa 2 bintang, buka kurung, x double bintang 2, tutup kurung, ditambah 3 bintang x, supaya program yang dimasukkan dapat dieksekusi atau dapat diolah oleh program. Kemudian pengguna atau user juga diminta untuk memasukkan nilai dari batas bawah, batas atas, dan jumlah subinterval berupa bilangan bulat. Misalkan batas bawah yaitu -5, batas atas yaitu 5, dan jumlah subinterval yaitu 10. Kemudian diklik OK. Lalu setelah diklik OK akan muncul contoh output, yaitu berupa hasil integrasi dari data yang sudah diinputkan oleh pengguna. Kemudian selain itu juga akan ditampilkan grafik fungsi dari penyelesaian integrasi fungsi yang dimasukkan oleh pengguna. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata selama kami menjelaskan. Sekian, terima kasih.